Chapter 978 Hadiah. Pada malam dengan cahaya bulan yang cerah, di Taman Jalan Boklun 160. Reader Settings, Chapter 978 Hadiah. Pada malam dengan cahaya bulan yang cerah, di Taman Jalan Boklun 160. Seekor tikus abu-abu merangkak keluar dari lubangnya, berlari langsung menuju tempat tidur di kamar utama. Saat sebuah benda kecil berwarna hitam, seperti blob lamp, melayang turun, tikus itu mengangkatnya di atas kepalanya seperti sebuah aksi akrobat. Ia dengan cepat berbalik, berlari keluar dari Jalan Boklun 160, dan menuju pintu masuk selokan. Pada saat ini, tikus abu-abu itu mengangkat tubuhnya dan mengulurkan dua kakinya. Kakinya secara magis memanjang saat gumpalan daging muncul di anggota tubuh depannya. Kemudian, dengan menggunakan kaki depannya yang bermutasi, ia menggeser penutup lubang tanpa menimbulkan suara. Tanpa berhenti sama sekali, tikus abu-abu itu langsung menuju selokan, melanjutkan perjalanan hingga ke tempat di mana Demones Trisi sebelumnya bersembunyi. Ia terus menggali di sebuah sudut hingga berhasil mengeluarkan serpihan cermin dari tanah. Setelah itu, tikus abu-abu itu melemparkan benda hitam lengket itu ke samping kepalanya ke tempat yang relatif bersih. Ia kemudian mundur ke sudut, membiarkan tubuhnya meregang dan berubah menjadi seorang pria parubaya yang mengenakan mantel merah gelap dan topi segitiga. Dia tidak lain adalah Admiral of Blood, yang sebelumnya aktif di laut. Namun, Senor ini, bersama dengan pakaian dan tubuhnya, hanyalah lapisan tipis, mirip dengan patung yang dipotong dari kertas. Tikus ini cukup gemuk. Admiral of Blood mengusap dagunya, tetapi tubuhnya yang seperti figur kertas hampir terbang akibat hembusan angin dingin di selokan. Orang yang berbicara tidak lain adalah Klein. Dia berada di dalam kamar utamanya, mengubah tikus menjadi boneka dengan mengendalikan spirit body traits-nya. Dia kemudian membuatnya membawa bahan-bahan ritual dan menuju ke selokan untuk menghubungi Demones Trisi. Senor, yang lengan lerinya berkeliaran karena angin, membungkuk dan mengambil blok lengket itu. Ini adalah sisa-sisa kunci rambut Trisi setelah dia membakarnya dengan api hitam. Itu bisa digunakan untuk ritual komunikasi. Tepat setelah itu, dia membersihkan serpihan cermin dan mengoleskan bahan tersebut ke atasnya. Setelah langkah ini, Klein membuat bonekanya mundur 2 langkah dari cermin. Dengan suara mencolok, Senor menempel pada dinding berlumut seperti lukisan minyak. Isborough, di sebuah ruangan dengan tirai tebal yang membuatnya hampir gelap. Tentakel hitam legam yang lengket melilit bersama-sama, membentuk sebuah bola besar. Dan di ujung tentakel ini, terdapat mata dengan hitam dan putih yang jelas tertanam di dalamnya, atau kepala ular berbisa yang terpasang di sana. Yang terakhir membuka mulutnya sedikit saat mereka mengeluarkan lidah dengan cara yang cukup aneh. Itu adalah pemandangan yang cukup mengerikan. Tiba-tiba, mereka berkibar atau menyusut saat bola itu runtuh, lapisan demi lapisan. Dibalut di tengah bola itu adalah seorang gadis yang meringkuk. Dia memiliki wajah yang tidak biasa manis, tetapi alisnya berkerut erat. Ekspresinya tampak sedikit terdistorsi karena rasa sakit, sebuah tampang yang membangkitkan rasa iba. Tentakel yang lengket dan menjijikkan itu menyusut dan menyusut, akhirnya kembali ke bentuk semula, helai rambut hitam legam. Ekspresi gadis berambut panjang lembut itu tenang saat dia perlahan bangkit dan berjalan ke sisi tempat tidur kecil yang telah dia bagi. Mengambil gaun tidur yang terjatuh ke tanah, dia menyelimutkannya di atas tubuhnya.
Kemudian, dia meluruskan rambut hitamnya dan berdiri di depan cermin tubuh penuh. Mengulurkan tangan kanannya, dia mengusapnya. Api hitam meledak saat membakar dengan tenang di udara sebelum padam. Itu meninggalkan cermin yang telah berubah menjadi gelap dan mendalam. Di dalam cermin, cahaya melayang dan dengan cepat menampilkan selokan yang dipenuhi dengan lumpur kotor. Menempel tipis di dinding adalah seorang pria parubaya dengan topi segitiga tua dan mantel merah gelap. Dia menatap gadis itu dari jarak yang tidak diketahui, seperti lukisan terkenal. Gadis berwajah bulat dan mata tipis itu mengamati dalam diam sebelum tertawa. Saat senyumnya mekar, ruangan gelap itu seolah seketika menjadi lebih terang. Dia kemudian membuka mulutnya sedikit dan berkata dengan bercanda, "Tuan German Sparrow, apakah ini kegilaan dan kekejamanmu sebagai petualang terkuat? Atau apakah ini hanya sebuah kasus di mana aku hanya mengenal seorang badut?" Klein tidak terkejut bahwa Tracy mengenalinya sebagai German Sparrow. Lagi pula, dia sebelumnya telah bertemu dengannya dalam wujud Admiral of Blood Senor, dan Admiral bajak laut ini telah lama diburu oleh German Sparrow. Saat itu, Tracy bersembunyi di selokan karena cedera dan fokus pada balas dendam, yang membuatnya tidak mendapatkan berita terbaru di laut. Tidak terlalu mengejutkan jika dia tidak mengetahui kematian Admiral of Blood, tetapi situasinya berbeda setelah dia selesai pulih dan meninggalkan daerah itu. Dia akan menjadi seorang asasin dan instigator yang mengerikan jika dia tidak menyelidiki rekannya. Jelas, tindakan masa lalu Tracy menunjukkan bahwa, meskipun dia jahat, itu tidak mengurangi kecerdasannya. Klein tidak berargumen saat dia mengendalikan Senor yang seperti figur kertas untuk tersenyum dan hanya menjawab, mengapa badut tidak bisa menjadi gila dan kejam. Tanpa menunggu jawaban Tracy, dia berkata, "Ada kemajuan dalam penyelidikan tentang kapten pengawal kerajaan?" Ekspresi Tracy sedikit muram saat dia berkata, "Setidaknya akan membutuhkan waktu sebulan lagi untuk hasilnya. Mungkin bahkan 2. Jika kau butuh bantuan, kau bisa mencariku," Klein menekankan lagi. Tracy mencemooh dan berkata, "Di Backlund, dalam permainan ini, kekuatan tidak bisa menyelesaikan setiap masalah. Tentu saja, aku tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk memanfaatkan orang lain. Tuan German Sparrow, karena tidak ada alasan untuk menyembunyikan identitasmu, bisakah kau memberiku metode kontak yang lebih nyaman? Mengapa aku merasa seperti diminta untuk memberikan nomor ponselku?" Klein memikirkannya sejenak sebelum memberitahunya tentang mantra untuk memanggil Miss Messenger, serta bahan ritual penting berupa 1 koin emas. Tracy tidak berbicara lebih lanjut. Mengulurkan tangan kanannya, dia mengetuk permukaan cermin. Api hitam meledak sebelum menghilang, mengembalikan cermin tubuh penuh ke keadaan normal. Di selokan, Senor mengubur kembali serpihan cermin ke dalam tanah dan membuat tubuhnya menyusut dengan cepat, berubah kembali menjadi tikus abu-abu. Dia kemudian berlari jauh ke dalam selokan, membiarkan dirinya dimakan oleh hewan pemakan daging. Kembali di Jalan Backlund 160, Klein menutup tirainya dan kembali ke kursi malas. Sejujurnya, dia menyesali kerjasamanya dengan Tracy. Dia merasa bahwa dia dibebani oleh kehendak primordial Demones dan terlalu nekat untuk membalas dendam. Dia seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Jika Tracy bermutasi, sangat mungkin dia akan menciptakan bencana yang mengerikan. Seharusnya aku tidak memberinya kesempatan waktu itu. Klein menghela napas dan mulai menyiapkan ritual. Dia mengirim blob hitam di atas kabut abu-abu dan mencoba meramal lokasi dan kondisi Tracy saat ini. 20 hingga 30 detik kemudian, dia mengalami kegagalan. Ini hanya membuatnya semakin khawatir karena hasil seperti itu mengindikasikan bahwa Tracy telah menjadi blessed dari primordial Demones hingga batas tertentu. Keesokan harinya, Klein, yang telah sarapan, mulai memberikan instruksi kepada butler Walter dan asisten butler yang baru diangkat, Richardson, untuk mengantarkan hadiah yang dia bawa dari benua selatan.
Ini mengisi seluruh tas koper, yang termasuk biji kopi Vermo, tembakau Isbalam, anggur-anggur River Valley, dan patung tulang manusia. Mereka akan diberikan kepada berbagai tetangga di sekitar lingkungan sebagai tanda niat baik dari Dwayne Dantes. Ini juga untuk mengumumkan kembalinya dia ke ranah sosial. Oh ya, ingat untuk menyebutkan kepada anggota parlemen Mah atau istrinya bahwa botol anggur River Valley ini cocok untuk membuat koktail. Ini paling baik dipadukan dengan jus lemon, Klein menekankan kepada Walter. Perhatian khusus diperlukan dalam memberikan hadiah kepada orang lain, itu harus mempertimbangkan preferensi penerima, dan jelas, produk paling populer dari benua selatan saat ini. Doningsman Hair Tonic tidak cocok sebagai hadiah, karena hanya akan tampak sebagai upaya mengejek yang terselubung. Walter mengangguk serius dan berkata, "Ya, Tuan." Setelah tidak menerima instruksi lebih lanjut dari majikannya, Richardson melirik tumpukan hadiah yang tersisa dan bertanya, kemana saja mereka akan dikirim. "Ini untuk staf Yayasan Bursari. Aku akan mengantarkannya sendiri," kata Klein dengan senyum. Dia kemudian menunjuk ke jimat emas di tangannya dan berkata, "Aku melewatkan kelahiran anak Dr. Aaron, jadi aku perlu menyampaikan permintaan maafku secara langsung. Hei, aku akan pergi di sore hari dan berniat memberikan jimat dengan karakteristik benua selatan ini kepada anak itu. Tentu saja, sebagai bayi, Will Oception Ceres mungkin tidak akan menyukainya. Dibandingkan dengan ini, aku akan menyebutnya dia. Lebih suka es krim." Klein menggerutu dalam hati setelah menjawab Richardson. Setelah Butler dan Richardson pergi, membawa hadiah dan pelayan pria ke berbagai tetangga, Klein naik ke kereta dan menuju langsung ke Yayasan Bursari Amalon di Jalan Pelpes 22. Setelah turun, dia melangkah maju dengan pelayannya, Enuni, yang membawa banyak hadiah di belakangnya. Sepanjang jalan, dia menyapa dan memberikan hadiah kepada anggota staf yang dia lihat. Tak lama kemudian, Klein tiba di lantai 2 dan sampai di salah satu kantor direktur. Dia mengetuk pintu dengan lembut. "Silakan masuk." Suara lembut Audrey Hall terdengar. Sebagai seorang spektator yang cukup senior, dia sudah menyadari bahwa Tuan Dwayne Dantes telah datang ke Yayasan Bursari Amalon. Dia telah menunggu dengan sabar untuknya. Klein mendorong pintu dan masuk, mengeluarkan sebuah kotak hadiah kecil dari saku dalamnya sebelum berkata dengan senyum hangat, "Aku telah kembali dari benua selatan. Nah, urusanku berjalan sangat lancar. Aku membawa beberapa hadiah untuk semua orang, berharap dapat berbagi kebahagiaanku dengan semua orang." Dia secara khusus menyebutkan ini untuk menunjukkan kepada Nona Justice bahwa dia ingat permintaannya. "Kau tidak memberiku alasan untuk menolaknya," kata Audrey dengan senyum penuh harapan. Ini tidak berarti bahwa dia peduli dengan hadiah yang diberikan Tuan Walt, tetapi lebih karena rasa ingin tahunya tentang apa yang akan diberikan Tuan Walt. Setelah menerima kotak hadiah itu, dia membuka pembungkusnya di depan Dwayne Dantes dan menemukan sebuah aksesori dengan bulu putih dihiasi dengan pola kuning pucat sebagai sorotannya. "Ini adalah pita dekoratif," jelas Klein. "Orang-orang dari lapisan sosial tertentu di Isbalam akan menikmati mengenakan barang-barang dengan bulu putih di berbagai bagian tubuh mereka. Dari semua tempat, dianggap paling mulia dan bermakna untuk menempelkannya pada topi. Ini dikatakan sebagai tradisi dari pemujaan ular berbulu. Hei, ular berbulu adalah simbol untuk kematian di sana. Dan bulu yang dia minta seorang pengrajin benua selatan untuk buatkan ke dalam topi adalah hasil sampingan dari proyek kematian buatan. Itu bisa dipersembahkan." Klein pernah mendapatkan 3 dari mereka. Dia menggunakan salah satunya di Bayam dengan menggunakan peluit tembaga dan memanggil monster bermutasi yang terkorupsi oleh kematian buatan. Yang lainnya dipersembahkan kepada kematian buatan di benua selatan, yang memungkinkannya menerima wahyu bahwa Ince Zangwil dirasuki oleh roh jahat. Ini adalah bulu terakhir. Karena kematian buatan saat ini setara dengan Dewi Evernight hingga batas tertentu, Klein,
yang jelas merupakan seorang Blaze, tidak perlu melakukan tindakan semacam itu dalam ritual selanjutnya. Dia bisa menggunakan bahan lain untuk menggantikan bulu tersebut, jadi dia memutuskan untuk mengubah yang tersisa menjadi hadiah untuk Nona Justice. Lagi pula, dia juga seorang pengikut Evernight, dan dia mungkin bisa menghubungi kematian buatan pada saat-saat kritis. Audrey memegang hadiahnya dengan senyum saat dia mendengarkan dengan tenang deskripsi Dwayne dan Tess. Untuk beberapa alasan yang membingungkan, sebuah ide melintas di benaknya. Jangan-jangan Tuan Wolf benar-benar mencabut bulu ular berbulu untuk topi ini.